Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan mudahnya informasi diterima oleh umat, oleh kita semua, maka semakin dibutuhkan kekritisan kita untuk menerima informasi itu. Semakin diperlukan kita memiliki filter untuk menyaring mana informasi yang patut dipercaya, mana pula yang tidak, mana yang patut diterima, mana yang ditolak. Karena Quran menggariskan seperti itu, seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi ini memberikan kritik terhadap orang yang menerima informasi segala-galanya, baik informasi dari nenek moyang terdahulu maupun nenek moyang sekarang. Maka dengan nada bertanya Allah Subhanahu wa taala, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana awalau kana syaiton yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah akan dipercaya, akan diterima begitu saja? Informasi akan ditaati, akan diikuti begitu saja, walaupun mereka mengundangmu, mengajakmu ke neraka. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim tidak boleh menerima begitu saja apa yang diinformasikan, apa yang diterangkan oleh pihak manapun, termasuk yang disampaikan oleh nenek moyangnya sendiri. Kemudian yang kedua, seorang muslim dituntut untuk mengecek berita dan mencegah kecerobohan, menghindari kecerobohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka cek terlebih dahulu berita tersebut, maka periksa terlebih dahulu berita tersebut, benar ataukah tidak, ada sumbernya ataukah tidak. Antusibu qauman bijahalah, karena bisa saja kalian menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan putusan kepada orang tertentu
bijahalah dengan kebodohan, karena tidak pandai mengecek, karena tidak pandai mengkritik apa yang mereka terima. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan boleh jadi kalian menyesal di akhir nanti. Tentu saja perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang pertama surat Luqman ayat 21 maupun surat Al-Hujurat ayat 6, bukan hanya berkaitan dengan berita yang kita terima dari berbagai informasi itu, tetapi juga kita harus pandai mengecek, mericek sumber hukum Islam. Kalau mengecek Al-Quran kita mudah, karena tinggal membuka Qurannya itu sendiri. Karena Quran sudah ada dalam berbentuk mushaf Al-Quran dan dimiliki bersama. Tetapi kalau hadis perlu penelitian lebih lebih lanjut. Ada tausik, mengkritik otentisitas hadis itu, ada takhrij, dari mana sumbernya, ada tashih, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, ada tahlil, uraiannya seperti apa, ada takwil, makna di balik makna itu ke mana arahnya, ada tatbik, implikasinya ke arah mana. Tapi kalau hadis itu karena banyak runtutan, banyak kerantaiannya, kita harus pandai-pandai mengkritik, meneliti, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin boleh jadi ke-6 langkah di dalam pengecekan hadis perlu kita telaah bersama di masa-masa yang akan datang. Kemudian, kalaupun kita sudah menerimanya benar, maka kita harus memilih mana yang paling tepat dipakai, mana yang paling benar, mana yang paling bisa diandalkan. Karena seorang mukmin itu pandai menerima informasi dari manapun. Dia siap menerima atau mendengar perkataan atau pendapat manapun, baik yang satu madhab maupun berbeda madhab, yang satu partai berbeda partai, satu ormas maupun berbeda ormas, satu pandangan maupun berbeda pandangan. Mereka harus siap menerima informasi, mendengarkan, tetapi harus pandai memilih mana yang paling benar, mana yang paling tepat. Makanya digariskan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, orang mukmin yang ulul albab itu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang ulul albab, orang yang mukmin yang berakal itu, dia memperhatikan perkataan siapapun dan dari manapun datangnya, tetapi fayattabi'una ahsana. Dia hanya mengikuti yang paling baik. Yang paling baik menurut apa? Tentu saja kalau yang berkaitan dengan syariah, yang paling tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, yang sesuai dengan fakta yang nyata, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti apa yang paling baik, apa yang paling tepat, apa yang paling mendekati kebenaran. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, langkah yang ketiga, kita harus pandai memilih mana yang paling tepat. Yang keempat, kalau ada berita harus mendapatkan keseimbangan. Jadi kalau berita tentang negatif seseorang, maka harus lihat positifnya seperti apa. Kalau kita menerima berita satu pihak, maka harus menerima
informasi dari pihak yang diadukan atau pihak yang dijelekan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqada ilaika rajulan fala taqdilil awal hatta tasma'a kalamal akhar fasawfa tadri kaifa taqdi." Apabila dua orang bersengketa dan mengadu kepadamu, maka jangan menerima informasi sekaligus diandalkan, sekaligus dipercaya dari satu pihak, dari yang mengadu, sebelum kita mengecek dari orang yang diadukan. Kalau kita menerima informasi menjelekkan seseorang, maka jangan langsung kita terima sebelum mengecek dari orang yang dijelekan itu. Hatta tasma'a kalamal akhar fasaufa tadri kaifa taqdi, maka Anda tahu mana yang harus diputuskan, seperti apa yang harus Anda simpulkan. Ini hadis diriwayatkan oleh para ulama muhaddisin dari berbagai informasi dan diriwayatkan pula oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian hadis ini memberi isyarat bahwa kaum muslimin itu selalu teliti dalam menetapkan dan mengambil kesimpulan tentang suatu informasi. Jadi secara tersurat al-hadis ini memang berkaitan dengan tugas hakim dalam mengecek informasi dari orang yang mengadu. Hakim semestinya tidak mudah menerima pengaduan tanpa mengkritik pengadu dan mengecek kepada yang diadukan. Namun tentu saja hal ini berlaku kepada siapapun. Dengan demikian, bila mendapat berita yang berkaitan dengan kelemahan seseorang, mesti dicek terlebih dahulu kebenarannya dengan mempertanyakan kepada yang diceritakan itu. Kemudian yang kelima, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sedikit informasi itu. Silahkan dicek mana yang lebih tepat. Allah Subhanahu wa taala menandaskan bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan keterangan-keterangan mukjizat, waz zubur dan kitab-kitab yang tercatat, wa anzalna ilaika dzikra dan kami turunkan kepadamu adzikra peringatan, litubayyina linnas supaya Rasul memberikan penjelasan kepada manusia, manuzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun dan mudah-mudahan mereka mengambil pemikiran atau bertafakkur. Hadis ini mengandung, pertama, dengan diturunkan kitab berbagai keterangan bakal mendapatkan informasi yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, Rasul menjelaskan berbagai keterangan yang didapat dari wahyu. Setiap mukmin didorong untuk berpikir. Jadi walaupun hadis itu sudah nyata dan benar, tetap harus didialogkan dengan yang lainnya. Kita ambil contoh hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah dan juga dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sehingga pangkal kakinya bengkak. Kalau hanya informasi hadis tersebut, hadis sahih, tidak dibandingkan dengan yang lain, seakan-akan kita diperintahkan agar tahajud itu sebanyak-banyaknya sehingga kaki bengkak. Padahal kita harus dialogkan pula dengan hadis lain ketika Abdullah bin Amr bin As melakukan sholat semalam suntuk bertemu dengan Rasul. Dan Rasul bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Saya mendapat berita Anda melaksanakan sholat lebih banyak daripada tidur, sehingga Anda terganggu kesehatan." Maka Abdullah bin Amr bin As itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya bernadar
untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan ternyata Rasul langsung menegur, langsung mengoreksi. La taf'al, jangan engkau kerjakan seperti itu. Kenapa? Karena inna lisa jasadika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak yang harus kita penuhi, kebutuhan tubuh juga. Wali ainaika, dan matamu alaika haqqan, ada hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai bermata sayu, berbadan layu gara-gara banyak ibadah. Maka berdirilah, sholatlah kamu, wanam, dan tidur. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu mengganggu tidur. Sholatlah, tapi tidur juga. Kamu saum, wa'aftir, tapi berbuka. Jangan saum tiap hari. Kalau kamu mau saum sunat, saumlah dalam 1 bulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, saya ya Rasulullah, kalau hanya saum 3 hari terlalu sedikit, badan saya masih sehat. Kata Rasulullah, kalau mau lebih banyak, saumlah 1 hari, buka 2 hari, yaitu Senin Kamis. Ya Rasulullah, itu juga masih sedikit. Kata Rasulullah, kalau ingin lebih banyak, saum sehari dan berbuka sehari. Berarti di situ pemilihan saum itu. Apakah yang sebulan 3 hari, yaitu berdasar tanggal, atau seminggu 2 kali, Senin Kamis berdasar hari, atau tidak berdasar tanggal, tidak pula berdasar hari, yaitu sehari saum, sehari tidak. Ketika Abdullah bin Amr bin As menanyakan apa yang masih ada yang lebih dari itu, kata Rasul, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi itu pilihan antara saum sebulan 3 hari, maka tidak perlu Senin Kamis kalau saum sebulan 3 hari. Atau Senin Kamis, maka tidak perlu 3 hari 1 bulan. Atau sehari saum, sehari tidak, maka tidak perlu menghiraukan Senin, perlu menghiraukan hari, tidak pula menghiraukan tanggal. Jadi kalau kita dialogkan sama-sama hadis sahih itu, ada koreksi bagi kita, pemilihan yang tepat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan katanya sekarang sudah tidak ada Rasulnya. Rasul tidak ada, tetapi hadisnya tetap ada. Digariskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul. Andaikan Rasul mengikuti keinginanmu, kamu akan menemukan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iman lebih kamu cintai dan lebih indah fi qulubikum, dalam hatimu, dan Allah menjadikan kamu benci terhadap kekufuran, fasik, dan isyan. Mereka itulah ar-rasyidun. Jadi berdasar ayat ini, walaupun Rasul sudah wafat secara fisik, tapi hadisnya tetap berjalan. Jadi harus tetap kita pertanyakan kalau dulu zaman sahabat langsung kepada Rasul, kalau sekarang tanyakan hadisnya, baca semuanya, lengkapi, banding-bandingkan. Kemudian yang ketujuh, kita harus memunculkan teori baru dari koreksi, dari kritik terhadap berbagai informasi itu. Mana yang harus kita gambarkan di dalam segala aspek kehidupan yang dikenal dengan tatbik, implikasinya dalam berbagai kehidupan. Mudah-mudahan dengan 7 langkah tersebut kita akan tepat melaksanakan aturan syariah, kita juga akan tepat memenuhi kehidupan yang bersifat duniawi. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita garis bawahi 7 langkah yang harus kita tempuh agar kita melaksanakan syariat Islam secara tepat dan menjalani kehidupan secara benar. Pertama, seorang muslim tidak boleh menerima begitu saja ajaran masa lalu tanpa mengecek kebenarannya. Kedua, mengecek kebenaran suatu berita harus disertai menghindari kecerobohan. Yang ketiga, memilih mana yang paling tepat, mana yang bisa kita ambil. Walaupun ke hadisnya sahih, walaupun berita itu benar, tapi kita harus pandai memilih mana yang paling baik untuk kita amalkan. Keempat, mencari keseimbangan berita. Kalau ada suatu berita negatif, maka lihat positifnya dari yang dianggap negatif itu. Kemudian yang kelima, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Keenam, mencari kesimpulan di dalam makna hadis, di dalam makna Al-Quran, di dalam ajaran yang kita terima. Dan yang ketujuh adalah kita harus pandai memunculkan teori baru yang paling tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga menjalankan syariat Islam secara benar dan menjalani kehidupan secara tepat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.